Puluhan tahun bersekolah di Belanda dan mengembara ke Eropa, ia tetap mencintai bangsanya dan tak sudi menghempaskan nilai-nilai pribumi. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji. Hanya selisih 2 tahun dari adiknya, Kartini, benang kehidupan Sosro Kartono seakan melipir sunyi. Ketika sejarah mencatat dengan tinta emas Kartini, ia memilih jalannya sendiri sebagai poliglot, penguasa 26 bahasa asing dan 10 bahasa Nusantara. Meskipun puluhan tahun bersekolah di Belanda dan mengembara ke Eropa, ia tetap mencintai bangsanya dan tak sudi menghempaskan nilai-nilai pribumi. Dengan tandas ia berkata saat berpidato di Kongres Bahasa dan Sastra Belanda ke-25 di Gent, Belgia pada September 1899. Dengan tegas saya menyatakan diri saya sebagai musuh dari siapapun yang akan membikin kita menjadi bangsa Eropa atau setengah Eropa dan akan menginjak-injak tradisi serta adat kebiasaan kita yang luhur lagi suci. Selama matahari dan rembulan bersinar, mereka akan saya tantang. Kalau selama ini mungkin ada sebagian orang yang tahu bahwa sosok Kartono adalah hanya sebatas sebagai sosok poliglot menguasai 34 bahasa, seorang wartawan Perang Dunia I yang mampu menguasai bahasa sebuah suku di Spanyol, suku Basque namanya. Bahasanya sangat susah sekali. Dan selanjutnya misalkan bahwa sosok Kartono itu yang menginspirasi Kartini untuk maju, termasuk gurunya Soekarno. Ternyata Raden Sosok Kartono itu santri dari Kiai Haji Soleh Darat, Mbah Soleh Darat, dan semasa dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tambah Sosok Kartono ini satu yang unik, yang besar ya, tapi dalam bentuk banyak. Nah, yang menarik adalah pertama kita baca sejarah beliau ketika dia pulang ke Indonesia. Yang pertama yang dikunjungi adalah selain ibunya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kan ini kan aneh, kan kalau tidak dekat nggak mungkin. Pulang bertahun-tahun di negeri orang ya betul-betul dia tidak bertemu dengan, tapi yang dikunjungi setelah ibunya adalah sosok Haji Asy'ari. Ini kalau enggak sahabat tidak akan saya bertanya kepada kehidupan Sosok Kartono, saya tanya dengan pihak keluarga ya, berapa memang ya ada bukti-bukti yang mengatakan kenapa Mbah Hasyim Asy'ari dengan Sosok Kartono sangat dekat. Karena dulu ketika mondok di Mbah Hasyim di Soleh Darat di Semarang itu, dan waktu itu juga Sosok Kartono sedang kuliah di His Belanda. Ketika hari Jumat, hari Sabtu Minggu libur. Nah, ketika Sabtu Minggu libur ini Sosok Kartono menggunakan waktunya untuk ngaji di Kiai Soleh Darat bersamaan juga dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Karena itu hubungan mereka erat sekali, meskipun bisa pakai jarak dan itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita bertanya ya, kok bisa ya Kiai Soleh Darat itu bisa mampir ke Kadipaten atau ke pendopo bupati di Demak ya? Ya kok bisa? Atau bilang di Jepang kok bisa? Dari mana? Jadi bukan gurunya Sosok Kartono gitu loh. Kemudian ketemu Kartini saja. Jadi kalau kita urut-urut itu nggak ketemu, kok bisa? Itu buat mendadak, bukan apa, tapi memang beliau adalah guru, tidak yang guru pengantar tapi guru spiritualnya Sosok Kartono. Jadi beliau ini adalah makanya tidak mengherankan kalau dia bisa bahasa Arab, karena memang dia adalah santri. Nah, dia menulis suluk di Medan itu pakai bahasa Arab ya, kemudian membuat pidato penghargaan dari kerajaan Medan juga bagus. Jadi memang dia punya garis ya untuk pulang dengan pesantren. Nah, kalau dari Kiai Soleh kita tahu beliau itu punya sanad ya, jadi dia diragukan lagi sanadnya, sanad dari Sosok Kartono juga sanad kiri maupun sanad kanan. Ketika Raden Mas Banti Sosok Kartono membuka pengobatan di Bandung itu, pesantren Darussalam itu, ternyata tidak hanya melakukan pengobatan dengan rajah dan lain sebagainya. Betul. Ternyata beliau itu juga mengajarkan kitab Sarul Hikam atau Ihya Ulumuddin. Jadi sebelum ada fenomena ngaji itu pengobatan itu, ternyata beliau juga. Nah itu apakah ada data-data yang mendukung? Makanya itu yang saya bilang ada beberapa data ya.
Jadi beberapa data, pertama data dari keluarga, dia tidak mau kalau disebut sebagai ahli pengobatan alternatif ya. Beliau ini kiai. Ya. Kemudian ada jejak sejarah ya, bukunya juga ada, salah lain juga ada. Jadi memang beliau ini tidak sekedar membuka pengobatan gratis, tapi juga mengajarkan sahabatnya, mengajarkan masyarakat dan pasiennya untuk belajar Islam di situ melalui kitab-kitab kuning. Dan beliau tidak aneh karena memang beliau santri. Ya. Jadi saya kira kalau santri kemudian hanya membuka pengobatan, saya kira justru yang aneh. Jadi justru ketika dia sudah kita ketemukan sanadnya, ya kalau dia membuat istilahnya pesantren yang tidak mungkin nggak ada kitabnya, saya kira itu. Jadi bisa banyak ditelusuri ya, Sosok Kartono itu banyak buku ya, buku-buku yang memang selama ini memang tidak atau belum terekspos ya. Antono juga pernah menulis tentang hubungan kreasi saya dengan Sosok Kartono. Jadi akan ditemukan napak-napak bahwasanya Darussalam itu pesantren, tidak sekedar bukan klinik alternatif lah ya. Kira itu. Okay. Yang terakhir Mas Yakub terkait nilai-nilai luhur ajaran Raden Mas Panji Sosok Kartono. Sujiwotejo pernah mengkompos sebuah lagu diambil dari tanpa bondo Digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah sepi pamrih tepi ajri. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng mandeng, sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng mandeng, sugeng jeneng. Nah, sugih tanpa bondo dan sampai akhir itu kan ini sebetulnya kan ajaran tasawuf tingkat tinggi, Mas. Nah, bagaimana Mas Yakub menjelaskan filosofi sugih tanpa bondo sampai sugeng jeneng? Iya. Nah, ini panjang lah bahas ini ya. Tapi dalam doktrin tasawuf itu ada waqafa billahi. Sudah cukup Allah sebagai kekayaan saya, sebagai jimat saya, sebagai aji-aji saya. Ya, jadi dalam sebenarnya. Jadi kadang-kadang orang salah menduga, orang banyak pasrah atau bergantung dengan harta, banyak pasrah dengan digdaya ya, banyak pasrah atau bergantung dengan nama. Enggak, ini semua ini hanya aksesoris yang melekat yang sementara. Kekayaan kita justru Allah. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah sepi pamrih tepi ajre. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah sepi pamrih tepi ajre. Sosok Kartono pelajar pertama dari bangsa Hindia di negeri Kompeni, wartawan Perang Dunia Pertama yang syarat misteri, hingga pulang ke tanah air demi mengabdikan hidupnya untuk sesama anak negeri. Sejak menginjakkan kaki pertama di bumi pertiwi, tokoh-tokoh muda pergerakan dan anak-anak emas pada zamannya, salah satunya Bung Karno, menjadikannya guru politik dan spiritual. Anteng mandeng, sugeng jeneng.